Kita punya waktu 2 jam ya Bu Endang? Ya, 2 jam Ibu Agus. Berarti kita berakhir di jam 10.30 ya? Iya, siap. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, adik-adik yang kami banggakan. Puji syukur pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, keapiatan sehingga bisa bertemu perdana walaupun melalui Zoom meeting ini. Izinkan saya mendampingi kalian untuk agenda 3. Saya tidak mengatakan mau mengajar kepada kalian, tapi saya ingin berbagi ya. Berbagi ilmu tentang agenda 3 yang mana dalam agenda 3 itu ada 3 muatan materi ya. Muatan materi yang pertama itu adalah pelayanan publik, manajemen ASN dan whole of government. Namun pertemuan pertama ini karena 2 jam saya tidak membahas secara keseluruhan, tetapi kalau mengkaitkan itu sangat keterkaitan agenda mata pelatihan pelayanan publik, whole of government dan peran kedudukan ASN, karena itu adalah satu paket. Oke, olehnya itu untuk mengefektifkan waktu teman-teman untuk pertemuan kita di 90 menit ke depan itu lebih ke kita membahas pelayanan publik saja. Oke, mohon izin saya tadinya saya mau share, tapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Agustina Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diberikan tugas tanggung jawab untuk mendampingi kalian. Mudah-mudahan waktu yang diberikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita kalau di pembelajaran kali ini, di pembelajaran untuk Latsar kali ini itu sangat berbeda dengan pembelajaran yang kemarin. Itu sangat berbeda. Kenapa? Karena di sini di dalam agenda di tiap agenda itu hanya diberikan totalitas waktu itu hanya 10 jam selama kurang 5 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan itu diberikan total waktu itu hanya 10 jam. Jadi mohon waktunya teman-teman lebih efektif, lebih lebih aktif. Kenapa? Karena ilmunya Widya Iswara itu kalau mau dikeluarkan itu biasanya kalau tidak dicungkil itu tidak bisa keluar. Bukan berarti bukan pelit ilmu, tetapi biasanya nanti dijawab, nanti keluar kalau teman-teman bertanya. Jadi saya berharap kita bangun kerjasama, komitmen dulu, komitmen kerjasamanya, karena metode pembelajaran yang saya lakukan itu adalah 80 dari peserta, 20 dari Widya Iswara. Artinya peserta yang lebih banyak kita lebih aktif karena di dalam metode ini kita tidak lagi membahas tentang konsep atau apapun, tetapi kita langsung ke penerapan. Makanya lebih banyak pertanyaan dan harus Anda jawab dengan menghubungkan tugas dan fungsi Anda sebagai aparatur sipil negara. Mohon izin, saya mau tahu basically tugas pendidikannya, saya sebut dulu. Mohon izin Ibu Wandira, tugas pokoknya bertugas di mana? Di UPTD Puskesmas Tinombo, Ibu. Tinombo ya? Siap. Oke, baik Ibu Wandira. Kemudian Ibu Perawati, mohon izin. Bu. Mohon izin, Ibu bertugas di mana? Saya bertugas di RSUD Raja Tombolo Tutu Tinombo. Oh, Tinombo. Tinombo itu bukan ada rumah sakit di sana? Ada, Ibu. Oh, ada ya? Ya. Bukan yang di Parigi ya? Oh, kalau Parigi Anun Taloko. Oh gitu, baru tahu saya. Oh, ada rumah sakit di Tinombo, bagian Tinombo sana, itu besar ya? Itu Tinombo kecamatan kan? Iya Bu, kecamatan. Tapi ada rumah sakitnya? Iya, oh ada rumah iya, sakit. iya. Oke, baik. Makasih Bu Ferawati.
sebagai tenaga apa Bu Vera? Sebagai perawat pelaksana, Bu. Perawat pelaksana. Oke, baik, thank you. Ibu Susi Susanti, ini pemain bulu tangkis jadi peserta latsar ini ya? Oh, anaknya Bu Susi Susanti ini atau Ibu Menteri Kelautan alumni? Oke, silakan Bu Susi, sebagai tenaga apa Bu Susi? Saya perawat terampil Bu di Rumah Sakit Umum Daerah Oke. Gorontalo Parigi. Oh, Parigi. Apa bedanya perawat terampil dengan perawat apa tadi Bu Susi Pera? Perawat pelaksana, Ibu. Oh iya, apa bedanya perawat pelaksana dengan perawat terampil? Sama kayaknya, Bu. Oh, sama. Oh, sama aja. Iya, Oke. sama. Baik, baik. Terima kasih kalau sama saja. Oke, silakan Kang Yosep. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosep dari Dinas Komunikasi dan Informatika Parigi. Dinas mana, Dek? Kominfo sebagai pengelola sistem dan jaringan. Kominfo ya? Ya, betul. Yosep? Maaf, di sini jaringannya sementara kurang stabil. Pokoknya cari bergeser ya Pak Yosep. Saya tidak mau ilmunya kok Dinas Kominfo baru jaringannya putus-putus. Bagaimana ini? Tejo betul, Tejo las. Kalau Kominfo itu kan harus memberikan informasi, jaringan harus di situ. Aduh, bagaimana tugas pokoknya begini ini. Berarti Pak Yosep harus diselamatkan. Kayaknya ini sudah masalah ini ya. Ada gaps di antara kita. Ya, betul Bu, ini yang mau diteliti Bu. Oke, baik. Teo saya teliti, aktualisasikan saja. Oke, thank you Pak Yosef. Baik, kita lanjut Ibu Vina Carolina. Dari Rumah Sakit Pratama Mautong. Loh, Mautong dengan apa tadi? Tempatnya Ibu Perawati Nombo. beda lagi ya? Tinombo Iya, Ibu, beda beda. lagi ya? Beda. Rumah sakit juga? Iya. Oh. Parigi banyak dong rumah sakitnya. Iya Bu, ada 3 rumah sakit besar. Oh, kapasitasnya itu berapa orang, Bu? Melayani sama dengan ada UGD-nya Iya, apa segala ada. macam, rawat Ada, Bu. inap ada. Ada. Baru paham saya. Saya pikir itu cuma rumah sakit yang di situ aja, yang di Kota Parigi itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Carolina. Kemudian Bu. Adik Sofyan, kenapa wajahmu setengah saja saya lihat? Ih, ganteng Sofyan dah. Assalamualaikum Bu. Astagfirullah, Mbak fitnah saya pagi-pagi. Mohon maaf, saya Mbak fitnah. Puasa lagi. Oke, silakan Pak Sofyan. Oke, Sofyan. Iya, nama sebut saya dulu. Sofyan Bu dari Rumah Sakit Tombol Putri Nombo. Oh, sama dengan Ibu Vera. Sebagai tenaga apa Pak Sofyan? Sofyan, jaringanmu ini putus-putus, Le. Makanya Bu. kalau beli laptop itu dengan jaringan kau Bu, beli. jaringan tidak bagus juga. Perawat pelaksana. Iya dok. Sudah, bagaimana sudah Bu, kita sebagai ini mau perawat jaringan? pelaksana, Kau Bu. pindah Palu saja. Pindah Palu saja kau, Mio. Aduh, tidak efektif ini kalau belajar tidak jaringan. Yosep dengan Pak Sofyan harus menyesuaikan signalnya itu. Ya, Bu. Ada signal Nanti- itu. Ya, Bu. Cari signal yang bisa dibeli secepatnya. Oke, baik. Pak Wayan. Wayan ini yang dari Manado ya? Enggak, Bu. Izin, Bu, saya Wan Juliartawan dari bekerja di Rumah Sakit Raja Tombol Tutu Tinombo juga sebagai perawat Oke. pelaksana. Oh, perawat pelaksana. Baik, baik. Terima kasih Pak Wayan. Makasih, Pak Bu. Suparno. Cepat Pak Suparno, sedikit lagi so jadi Suparni namamu ini. Izin Bu, saya Silakan. instansi saya di Puskesmas Tinombo Bu, sebagai perawat pelaksana juga Bu. Oh, perawat semua ya? Iya Bu. Bukan berarti Yosep berubah jadi pelaksana juga, perawat juga di sini nanti. Oke, Bu Yulia. Dek Yulia. Pagi, Bu. Oke. Pagi.
Saya dari Rumah Sakit Anung Taloko Parigi, Bu, sebagai perawat pelaksana. Oke, baik, thank you. Sutarno, tenang saja, jangan tegang begitu Sutarno, saya baik-baik saja ini. Oke, baik Sutarno. Nama Sutarno, selamat pagi Bu ya. Nama Sutarno, saya kerja di UPTD Puskesmas Mepanga sebagai perawat gigi pelaksana Ibu. Rumah sakit atau puskesmas? UPTD Puskesmas Mepanga Ibu. Oke, baik. Tidak usah marah begitu, Bi. Berhenti nanti kita mengajar kalau kau marah-marah begitu. Oke, baik teman-teman, santai saja. Saya metodenya santai serius ya. Tidak usah kita terlalu tegang karena kita ini kalau misalnya puasa ini kalau tegang-tegang nanti begitu saya melotot kalian langsung lapar. Ini saya tidak punya tanggung jawab itu. Nanti marah Ibu Wandira dengan Ibu Firawati kalau tiba-tiba kita buka puasa di sini. Oke, baik. Kenapa metode ini saya lakukan? Karena ini salah satu pendekatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah sangat berhubungan dengan pelayanan publik. Nah, dalam hal ini sebagai perawat atau perawat dalam melaksanakan tugas ini yang akan kita bahas ini adalah memang tugas pokok kalian, ya kan? Olehnya itu izinkan teman-teman saya membagi materi saya yang dalam hal ini adalah peran dan kedudukan ASN khususnya dengan kita lebih spesifik ke pelayanan publiknya dulu. Karena tadi dalam peran kedudukan ASN itu, peran dan kedudukan pegawai negeri sipil itu kita harus tahu bahwa fungsi ASN itu ada 3 hal yang penting ya. Yang pertama itu adalah sebagai pelayan publik, yang kedua adalah sebagai Pelaksana publik. Pelaksana Kebijakan. pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa. Satu bangsa. Oke, jangan sampai itu kalian lupa, tidak jadi kok jadi PNS itu. Oke, baik teman-teman. Jadi itu adalah fungsi kalian sebagai pelayan publik, perekat pemersatu bangsa, dan pelaksana kebijakan publik. Nah, olehnya itu beberapa dasar kebijakan pelaksanaan Latsar CPNS yang mana dalam Keputusan Kepala LAN nomor 93 2021 dan nomor 94 tahun 2021 tentang pelaksanaan Latsar CPNS dengan model model distance learning ya. Kemudian berdasarkan Perlan 1 nomor 2000 tahun 2021 dan PP 11 nomor 2017 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 khususnya pasal 63 ayat 4. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam kebijakan ini kita menginginkan bahwa Latsar ini Latsar yang kita harapkan bahwa bagaimana menjadi PNS yang profesional yang memiliki karakter. Ya. Jadi memiliki karakter dalam hal ini tentu di pembelajaran kita bahwa bagaimana di agenda 3 di agenda 1 sudah kita berikan bahwa seorang aparatur sipil negara ada ada 6 modal insani yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan. Nah, olehnya itu modal apa saja? Ada yang pertama itu adalah modal intelektual, ya, modal emosional, modal apalagi modal emosional. Ada enam modal itu teman-teman harus Anda pahami karena itu adalah salah satu yang akan membentuk Anda sebagai aparatur sipil negara yang profesional. Lalat juga pada sesi mandi. Oke, nah saya lanjut ke slide berikutnya bahwa output daripada
sebenarnya kalau kita mau melihat apa sih yang kita mau capai di pembelajaran Latsar di Latsar ini. Jadi sebenarnya output itu adalah bagaimana membentuk kalian menjadi membentuk sekalian sebagai pegawai negeri sipil yang punya berkarakter, yang dalam hal memiliki bekerja secara profesional. Nah, tentu itu adalah output yang kita harapkan. Namun yang ada satu lagi output yang harus teman-teman pahami, bahwa di Latsar itu dituntut untuk teman-teman mengangkat beberapa isu, mencari isu, dan di agenda 1 itu sudah diperkenalkan alat analisis isu yang telah alat analisis yang harus dipakai seperti apa. Ada alat analisis APKL, USG, dan alat analisis penyebab masalahnya itu dengan Fishbone. Nah, di bagian mananya yang kita akan tarik isunya? Ya tentu di bagian agenda 3. Agenda 3 itu yang mana? Ya, agenda 3 itu adalah yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Apakah di unit organisasi kita itu, di lingkungan kerja kita itu, apakah bermasalah isu yang kita angkat itu adalah bagian daripada pelayanan publiknya, atau bagian daripada manajemen ASN-nya, atau bagian dari whole of government-nya. Nah, olehnya itu dalam pelayanan publik harus peka teman-teman melihat menganalisis isu. Harus peka melihat isu tersebut, sehingga itulah yang teman-teman Anda angkat menjadi rancangan aktualisasi Anda. Rancangan aktualisasi yang Anda akan paparkan beberapa minggu lagi Anda harus membuat rancangan seperti apa, dan Anda harus paparkan isu yang Anda ambil dengan gagasan dan solusi yang Anda tuangkan di dalam rancangan itu harus Anda paparkan dan pertanggungjawabkan di hadapan penguji. Itu poin yang terpenting yang harus kita selesaikan setelah pembelajaran agenda 3 ini. Kemudian adik-adik, kita langsung saja goals-nya, ya. Bagaimana membekali peserta, ya, bagaimana membekali peserta. Tunggu ya. Bagaimana membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam menjalankan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial, kultur yang menggunakan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, kita dapat melihat bahwa tujuan daripada pembelajaran yang kita dapatkan ini bagaimana teman-teman mampu dalam hal ini menganalisis yang menurut kalian di dalam pelaksanaan tugas kalian ada beberapa hal yang menghambat di dalam melaksanakan tugasnya, bisa melihat dari sisi pelayanannya kah, atau manajemennya kah, atau whole government-nya kah. Nah, seperti itu. Hasil belajar yang kita mencapai adalah nanti teman-teman baca sendiri ya. Kayaknya nanti tidak sampai waktunya kalau kita banyak di sini. Yang jelas ini ada di LMS, silakan akan baca. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah beberapa poin. Ya, beberapa poin yang kita mau selesaikan itu adalah konsep pelayanan publik telah teman-teman pelajari, kemudian pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket dalam pelayanan publik. Nah, semua itu kita lihat bahwa tujuan yang kita best practice-nya bahwa tahu dan memahami tentang pelayanan publik, kedua mampu menerapkan etiket dalam pelaksanaan pelayanan publik,
keempat, mampu menganalisis pelayanan publik. Yang keempat, mampu mengevaluasi pelayanan publik pada instansinya dan memiliki gagasan untuk perbaikan pelayanan publik. Itu tujuan daripada pembelajaran kita. Nah, tentu kita harus dulu pahami bahwa apa konsep pelayanan publik. Nah, saya sedikit ingin bertanya kepada teman-teman, mengevaluasi saja hasil MOOC kalian. Nah, hasil MOOC kalian, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari pemahaman Anda tentang pelayanan publik itu secara umum saja. Saya persilakan Ibu Yulia Siska. Apa itu? Apa yang Anda pahami tentang pelayanan publik? Hubungkan dengan kegiatan teman-teman. Ibu Yulia sendiri. Silakan Bu Yulia. Pelayanan publik itu kegiatan yang dilakukan untuk umum. Oke. Ada yang lain? Ibu Wandira barangkali? Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada pasien secara optimal. Oke. Baik. Masih ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan Pak Suparno. Mohon izin, Bu. Silakan, Dek. Pelayanan publik kalau menurut saya kegiatan atau rangkaian kegiatan tentang pelayanan publik yang berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan atas barang dan jasa, pelayanan publik atas barang, ketentuan perundang-undangan atas barang dan jasa yang kita berikan kepada masyarakat. Dalam artian pelayanan prima. Oke. Baik, thank you. Mohon izin teman-teman angkat jempolnya dulu. Ya, angkat jempolnya. Yang lain, ayo dong, angkat jempolnya. Nggak apa-apa kan, gratis. Ini jempol saya persilakan, saya peruntukkan untuk Pak Suparno. Oke, baik. Teman-teman, bahwa di dalam hal ini bahwa bagaimana pelayanan publik itu kita bekerja memberikan pelayanan berdasarkan standar atau aturan yang telah kita berdasarkan dengan berdasarkan dengan aturan. Nah, apa yang dikatakan tadi Pak Dek Suparno itu ya, Pak Suparno itu benar bahwa pelayanan yang bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik ya. Nah, oke, baik kita diskusikan coba bagaimana Anda melihat di dalam pelaksanaan tugas Anda, penerapan di dalam penerapan dalam penerapan tugas Anda, masalah apa saja yang Anda temukan ya? Ada masalah apa saja yang Anda temukan di dalam isu-isu apa yang Anda temukan di dalam pelaksanaan tugas Anda sebagai perawat apalah ya, seperti apa, perawat gigi kah, perawat umum kah, atau perawat apa. Mari kita coba melihat masalah apa saja. Saya persilakan yang lain. Pak Wayan, di tugas dan fungsinya Pak Wayan, isu yang Pak Wayan atau masalah yang Pak Wayan rasakan itu apa saja? Kalau di tempat saya sih yang agak ini isunya Bu, biasanya keluarga pasien Bu, itu kayak kurang kesadarannya, apalagi pada saat pandemi seperti ini, kurang kesadarannya untuk datang ke rumah sakit itu tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak Ibu. Padahal biasanya kami sudah selalu mengingatkan, tapi biasa keluarga pasien itu kayak kurang gitu kesadarannya Ibu. Tetap saja biasanya ada yang melanggar gitu. Begitu. Jadi tetap datang ke rumah sakit tanpa mempergunakan alat pelindung diri. Biasanya. Padahal meskipun sudah sering berulang kami coba terus berikan ini, Ibu. Menurut Pak Wayan itu masalah. Iya, Ibu, di saat pandemi apalagi, Bu. Oke. Baik. Nah, kita coba kaitkan. Kira-kira Pak Wayan, apa yang masalah yang Pak Wayan temukan itu kita coba kaitkan dengan agenda 3 itu di bagian mananya? Apakah WOG-nya, apakah manajemen ASN-nya, ataukah pelayanan publiknya?
Oke. Kira-kira apa? Ada yang bisa bantu Pak Wayan? Masalahnya Pak Wayan itu isunya di situ kalau dikaitkan dengan apa namanya masalah Pak dikaitkan dengan agenda ketiga itu dia masuk di mana tuh? Pelayanan publik atau WOG atau peran dan kedudukan ASN. Oke? Kalau menurut ada tadi siapa suara saya Suparno. Ya, Pak Parno, silakan Pak Parno. Kalau menurut saya kasus yang dialami teman saya di rumah sakit tadi atas nama Pak Wayan itu di WOG-nya yang masalah, Bu. Oke. Kalau menurut saya, Bu, karena WOG itu kan artinya kerjasama dan dengan stakeholder. Oke. Iya. Ya, jadi penyebab masalahnya itu bukan dari bukan pelayanan yang bermasalah, tapi orang-orang yang ada di sekeliling itu ada pihak ketiga di dalamnya, ada penyebab masalah tidak optimalnya pelayanan itu adalah kalau di isunya tadi kurangnya kesadaran keluarga pasien kan. Jadi yang kita bahas itu bukan pelayanannya tetapi adalah whole of government-nya. Ya, nanti kalau whole government-nya nanti kita bahas seperti apa whole government-nya. Karena hanya kita lihat dulu whole government-nya seperti apa supaya teman-teman langsung sudah terengker di dalam otaknya bahwa apa itu whole government-nya. Jadi kita sengaja pancing seperti itu supaya belajar berpikir. Nah, baik. Kemudian itu salah satu isunya. Sekarang dari isu itu kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan Pak Suparno, kira-kira apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran atau kepatuhan keluarga pasien dalam mempergunakan alat pelindung diri. Nah, silakan kira-kira apa saja ya? Mohon izin, Bu. Ya. Silakan. Kalau menurut saya, Bu, saya kan juga di puskesmas juga. Biasanya kita masyarakat kita edukasi juga. Biasanya tergantung, Bu, masyarakat ini ada yang yang patuh dan kebanyakan juga yang tidak. Penyebabnya itu, Bu, salah satunya pengaruh dari media massa atau media sosial, terutama media sosial, Bu. Kita tahu kan sekarang pemerintah itu kan membatasi kayak kerumunan dan lain sebagainya, patuh terhadap protokol. Sedangkan di pusat-pusat perbelanjaan saja, Bu, baik di mall, di tempat-tempat keramaian, itu kita perhatikan masyarakat tidak tidak taat. Oke. Tentang protokol. Jadi sehingga biasanya kan pemerintah juga menyampaikan bahwa misalnya masjid harus menerapkan tentang protokol kesehatan, penggunaan masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat menilai itu atau membandingkan tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah itu, Bu, dari pengaruh-pengaruh media sosial itu, Bu, sehingga masyarakat tidak taat karena masyarakat membandingkan, Bu, kenapa di sana begini, sedangkan di sini begini. Jadi masyarakat sudah acuh, Bu, dengan biasanya kan kita sosialisasi begitu, Bu, di masyarakat. Jadi masyarakat acuh, Bu, karena itu pengaruh dari media sosial. Mereka menonton, melihat tentang kebijakan-kebijakan yang dipertontonkan pemerintah. Kalau menurut saya begitu, Bu. Ada yang salah satunya. Ya. Salah satu. Oke, baik. Terima kasih Pak Parno. Salah satu yang menyebabkan itu adanya pengaruh medsos yang terekspos bebas begitu dan tidak ada kalau kita lihat dari pengaruh kebijakan pemerintah yang tadi yang seperti itu, sehingga masyarakat menganggap bahwa ini hal biasa, ya kan? Karena menganggap bahwa tidak ada efek jerah, tidak ada kayak di India itu kalau perlu memang orang dipukul, ya kan? Tapi kalau di Sulawesi Tengah ditegur saja itu pun sudah protes. Nah, nggak apa-apa, kita simpan dulu.
Nah, masih ada yang lain, Pak siapa tadi punya masalah tadi itu siapa, Pak Wayan ya? Ya ada Bu, Pak Wayan. Ya, silakan Pak Wayan, kira-kira penyebabnya apa saja? Kalau menurut saya Bu, kayaknya di sini sebagiannya juga ketidakpercayaan, artinya belum apa ya? Masih ada masyarakat ini yang kurang yakin Bu dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya. Artinya apa namanya, isu di masyarakat mungkin itu masih ada masyarakat yang tidak terlalu percaya dengan adanya COVID ini, apalagi yang mungkin sudah disambung juga dengan Bapak Suparno, ada berita-berita yang kadang-kadang rumah sakit meng-COVID-kan pasiennya, misalnya gitu kan. Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan juga masyarakat tuh kayak kurang percaya, Ibu. Kemudian juga yang saya lihat di sini mungkin kurangnya juga sosialisasi dan juga mungkin brosur-brosur yang bisa dibaca-baca oleh publik. Kan biasanya ada juga yang mungkin kita bikin brosur menarik, kemudian biar tertarik orang membaca, mungkin di situ juga kurang, Ibu, saya lihat. Oke. Baik. Nah, apalagi yang teman yang lain? Yang lain dong? Boleh menambahkan? Boleh. Yang tidak bisa tidak dikurangi. Kurang tegasnya apa? Siapa nih? Sopyan? Siapa nih? Yosef, Suaranya yang putus. Yang putus-putus suaranya. Oh. Ya, Pak. Siapa ke dirimu, Dek? Oh, Yosef. Iya, betul, Bu. Oke. Saya Silakan, cuma menambahkan sedikit sih, Bu. Menambahkan sedikit, Bu. Kurang tegasnya pemerintah untuk apa? Melakukan tindakan kepada yang melanggar, Bu. Oke. Efek jerah yang tidak ini ya. Pemerintah kurang tegas, begitu ya? Ya, betul, Bu. Oke, baik. Teman-teman, ini hanya kita diskusikan bahwa salah satu penyebabnya itu adalah pengaruh medsos. Nah, dari penyebab ini, kalau menurut kita ini adalah penyebab, apakah ini harus diselesaikan? Silakan Pak Parno. Kalau ini tadi ada beberapa poin yang kita penyebabnya pengaruh medsos, masyarakat acuh, masyarakat tidak ada tidak yakin dengan adanya COVID, kurangnya sosialisasi, pemerintah kurang tegas dalam mengambil penerapan pemerintah kurang tegas dalam penerapan COVID COVID tadi. Nah, kira-kira dengan beberapa isu ini, beberapa penyebab masalahnya ini harus tidak diselesaikan untuk tadi itu, untuk isu awalnya, untuk menyelesaikan isu awalnya. Itu relevan nggak dengan isu awalnya Pak Wayan tadi? Kurangnya kesadaran, ya, kurangnya kesadaran. Kalau menurut saya masalah media sosial itu agak berat kita selesaikan karena kenapa? Media sosial itu kan umum, Ibu ya. Kemudian yang paling berpengaruh terhadap penyerapan informasi media sosial itu adalah tingkat pendidikan, Ibu. Biasanya kalau agak tingkat pendidikannya rendah itu mereka kurang mampu untuk memfilter mana informasi yang betul-betul valid dan mana yang hoax. Nah, itu yang bisa menyebabkan akhirnya karena dia tidak mampu memfilter mana yang betul-betul valid, dan dia malah justru ikut menyebarkan berita hoax itu. Dan kemudian masalah ketidaktegasan pemerintah itu ya memang betul agak berat kita laksanakan karena kita adalah negara demokrasi di mana kita itu menganut juga yang namanya HAM. Jadi jangankan untuk menindak yang hal masalah penegakan protokol kesehatan, sedang anak dicubit gurunya saja kita sudah melapor polisi. Mungkin itu yang terjadi ketika menurut saya degradasi etika lah atau pola pikir masyarakat. Baik. Nah, baik. Terima kasih Pak Tarno. Ternyata dengan isu yang tadi ini ternyata semakin berkembang bahwa beberapa hal yang harus diselesaikan karena ini merupakan isu
karena ini merupakan beberapa isu yang harus kita selesaikan. Nah, kira-kira apa solusi? Apa solusi menurut kalian? Ya, kalau tadi adalah beberapa penyebabnya, harusnya dari penyebab ini kita menemukan solusinya. Kira-kira setelah kita merangkum ada 6 poin di sini, pengaruh medsos, masyarakat acuh, masyarakat ini. Kira-kira kalau kita simpulkan apa yang harus kita lakukan seorang aparatur sipil negara di dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien dalam rangka meningkatkan kesadaran keluarga pasien di dalam penggunaan alat pelindung diri. Karena kalau sudah kita lakukan penerapan yang tadi, bagaimana semua pasien, keluarga pasien yang datang ke rumah sakit itu paham, sadar tentang pentingnya alat pelindung diri, kita sudah bisa membayangkan bahwa kemungkinan besar penyakit atau terinfeksinya virus-virus yang lain itu sudah kita putus mata rantainya. Seperti itu kah menurut kalian? Ya, Ibu. Ya, Pak Wayan, seperti itu? Ya, Ibu. Oke. Nah, kalau seperti itu kira-kira kegiatannya apa yang harus kita lakukan, Pak Wayan? Kalau saya sih sebenarnya lebih mengutamakan kepada sosialisasi, Bu. Terutama dalam sosialisasi ini kita harus benar-benar melakukan yang namanya pendekatan. Artinya bukan sekedar sosialisasi gitu doang, kalau kita menjelaskan, panggil misalnya beberapa orang atau keluarga pasien yang datang, kita jelaskan enggak, tapi kita harus melakukan pendekatan. Biar artinya kalau dari hati ke hati biasanya keluarga pasien itu mau mendengarkan. Itu maksudnya pikiran saya kira-kira seperti itu. Soalnya kalau kita sekedar menjelaskan itu doang, oh Pak, ini misalnya ini harus nggak pakai gini, soalnya gini. Tapi kalau kita nggak ada pendekatan, biasanya nggak akan masuk. Tapi kalau kita ada pendekatan dengan keluarga pasien itu sendiri, keluarga pasien pasti mau mendengarkan, dan mudah-mudahan dari sebagian yang kita jelaskan ke pasien atau ke keluarga pasien, sedikitnya tercerna. Dan kita coba bangun istilahnya info-info positif tentang bagaimana sih sebenarnya COVID itu, karena kalau seandainya memang kalau seandainya lebih banyak mungkin yang keluarga pasien dengar di luar, dan tidak ada hal-hal istilahnya yang membenarkan tentang COVID itu, pasti nggak akan masuk. Tapi kalau kita melakukan pendekatan, kemudian mungkin dengan metode atau menggunakan material misalnya brosur-brosur yang kemudian menarik untuk dibaca-baca, selesai misalnya kita menjelaskan sedikit masuk, kemudian dia bawa brosurnya pulang, kemudian dibaca-baca, atau mungkin pas menjenguk sambil ngobrol dengan keluarga yang sakit, kemudian tidak sejenak lagi membaca, atau kemudian nanti brosurnya dibagi dengan keluarga yang lain, jadi akan ada ketertarikan untuk membaca. Jadi saya pikir sedikitnya ada masuk, Ibu. Jadi gambaran tentang COVID itu sebenarnya memang nyata gitu selagi. Oke, baik. Dengan kegiatan seperti itu bisa teratasi dengan penyebab tadi itu, pengaruh medsos itu bisa kita redam, seperti itu maksudnya. Mudah-mudahan Ya, sedikit, Ibu, karena kalau kita seperti yang dikatakan tadi sama Bapak Sutarno, itu kalau di medsos itu terlalu besar sih untuk kita, karena istilahnya kalau untuk di medsos itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya para pembuat berita, kan banyak sekali para pembuat berita yang sudah memang besar itu membuat berita-berita positif, kan artinya memang membenarkan adanya COVID itu. Tapi kalau kita sebagai pelayan publik kayaknya terlalu jauh menurut saya kalau kita sampai bisa ke sana, kan paling tidak pasien yang keluarga pasien yang datang itu kita selalu aktif untuk memberikan informasi yang sebenarnya seperti apa. Baik, thank you Pak Wayan, sudah bisa menganalisis dan sudah bisa sudah mampu mengidentifikasi permasalahannya dan sudah mampu menganalisis penyebab masalahnya. Dan yang hebatnya teman-teman itu sudah bisa membayangkan kegiatan-kegiatan ini yang Anda lakukan ini akan dampak positifnya sudah ada dalam bayangan teman-teman. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi berusaha. Jadi saya mau katakan seperti ini. Diskusi kita kali ini saya ingin hanya menarik atau mengajak teman-teman bahwa bagaimana teman-teman dari isu itu Anda menemukan solusi yang mana dalam hal ini
untuk solusi yang kita selesaikan itu bagaimana mengarah ke inovasi atau bagaimana melakukan sesuatu hal yang baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, hal yang baru yang Wayan tadi sampaikan itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan. Benar, yang selama ini kita lakukan hanya mengekspos bagaimana itu COVID seperti apa bla 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 ya, seperti itu. Tetapi saya belum pernah menemukan sosialisasi pendekatan secara persuasif atau pendekatan secara kekeluargaan atau apalah metodenya terserah. Nah, itu yang dikatakan adalah hal yang baru. Apakah itu yang dituntut dalam pelayanan publik? Yes. Karena kenapa? Salah satu penyebab, kalau kita lihat dari akar penyebab masalahnya itu tadi adalah dihubungkan, dikaitkan dengan agenda 3 itu adalah penyebab itu adalah keterkaitannya itu adalah WOG, Whole of Government. Nah, penyebab dari whole of government ini kita menyelesaikan sebuah masalah dengan melakukan pendekatan yang persuasif atau pendekatan sosialisasi dengan metode-metode baru. Ya, tentu diinginkan bahwa dengan seperti ini kita ingin meningkatkan pelayanan kita. Apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang harus diwujudkan, dilaksanakan seorang aparatur sipil negara. Nah, tentu orientasinya dalam pelayanan ini bagaimana berorientasi supaya menekan bahwa menurunkan menurunkan kesadaran, meningkatkan kesadaran kepada keluarga pasien dalam penggunaan alat pelindung diri di dalam jam kunjungan misalnya. Nah, itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi kalau Anda saya mau mencoba mengarahkan teman-teman bahwa dari isu yang Anda angkat, berusaha menemukan ide gagasan yang mana dalam ide gagasan itu jangan sama dengan yang pernah lakukan selama ini. Karena kalau Anda lakukan, yang Anda tuangkan kembali di rancangan aktualisasi berupa kegiatan, apa yang Anda lakukan, Anda tuangkan kembali, itu berarti sama, kita mengulangi lagi hal yang sama. Padahal kita sudah anggap bahwa itu adalah sebuah masalah. Nah, saya berpikir bahwa silakan menemukan ide-ide gagasan dalam menyelesaikan masalah dengan menemukan varian-varian baru atau metode-metode baru, silakan. Seperti apa? Mari kita berpikir bahwa menciptakan hal yang baru yang harus kita berpikir keluar dari zona berpikir kita selama ini, ya. Selama ini kan kita sudah arahkan, sampaikan, tidak mau ya tidak. Tapi harus ada pendekatan spesial, pendekatan apa yang harus kita lakukan. Silakan, mau caranya apa, itulah yang kita harapkan bahwa di rancangan aktualisasi nanti teman-teman sudah terbentuk pola seperti itu. Bagaimana Anda menemukan isu dan Anda menemukan gagasan, dari gagasan itu Anda harus menemukan hal kebaruan. Itulah yang dikatakan untuk mewujudkan pelayanan prima, pelayanan yang baik, pelayanan excellent adalah hal yang harus kita lakukan, memperhatikan hal-hal bagaimana kita lakukan sampai sampai mereka merasa nyaman, merasa puas apa yang kita sampaikan. Tidak perlu mewah, tidak perlu apa, tapi sekecil apapun yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu di dalam mewujudkan pelayanan mereka puas, itu adalah pelayanan yang prima, ya, seperti itu. Nah, saya ingin sedikit memutarkan, mudah-mudahan ada ya, memutarkan film. Kok tidak ada di sini ya? Nah, filmnya kayaknya di mana ya? Tertinggal di mana ya filmnya? Kayaknya tertinggal nih. Tunggu ya. Oke. Kayaknya foto videonya tidak di slide yang satu. Nah, kita langsung komentari teman-teman. Menurut kalian,
ya. Pelayanan publik itu kan harusnya kami mau pelayanan murah, ya. Kami mau pelayanan yang bermutu, kami mau pelayanan manajemen. Jadi bagaimana pelayanan publik itu semua apa ya? Bagaimana pelayanan yang kita berikan itu transparan, ya. Bagaimana kita pelayanan itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelanggan, atau bagaimana kita tidak memberikan pelayanan yang rumit kepada masyarakat. Nah, ini ada beberapa gambar yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Apa tanggapan Anda tentang gambar ini? Kira-kira kalau kita dihubungkan dengan tugas, mudah-mudahan di puskesmas UPT-nya Pak siapa tadi itu tidak seperti ini. Apa tanggapan Anda di sana itu dengan gambar yang ini, Dek? Silakan. Barangkali saya lihat ada berapa yang pasif ya. Oke. Ibu Vina Caroline, Bu Vina, apa tanggapan Ibu Vina dengan gambar yang kita tayangkan ini? Ya Bu, menurut saya ini salah satu pelayanan yang kurang bagus karena itu keterlambatan untuk membuka fasilitas puskesmas. Ini menurut saya merupakan salah satu pelanggaran aneka Bu. Ya. Karena tidak disiplinan dari petugas puskesmasnya Bu. Ya. Oke. Demikian Baik. Bu. Terima kasih Ibu Vina. Ibu Yulia, silakan menanggapi pelayanan ini. Yang terlihat dari gambar Bu, pasiennya sudah banyak menunggu tapi petugas kesehatan yang belum datang. Ya. Jadi petugasnya kurang disiplin. Oke. Baik. Nah, masih ada Ibu ada berapa tadi? Kita berapa sih? 10 apa 9? Izin 10 Ibu. 10 ya. Kok kita jadi 15? Oke. Bu, Pak Suparno masih resen yang tadi atau apa Pak Suparno? Yang sekarang Bu. Oke, silakan Pak Suparno. Kalau menurut saya Bu, pelayanan di UPTD ini kurang akuntabel Bu. Dalam artian ini rendahnya masih kurangnya disiplin pegawai Bu. Karena ketepatan ketepatan pelayanan masih kurang maksimal. Dikarenakan biasanya kan standar itu kan 7:30 atau jam 8 sudah dibuka sudah pelayanan. Nah, ini biasa petugasnya datang jam 8 lewat. Ya di sini buruknya kualitas pelayanan. Kalau menurut saya Bu, Oke, saya setuju bahwa kualitas pelayanan yang buruk. Nah, kira-kira kalau kita mengidentifikasi pelayanan yang buruk, nanti kita diidentifikasi. Nah, kalau ini seperti apa tanggapan teman-teman tentang gambar ini? Izin Bu, gambarnya kabur Bu. Kabur ya? Oke. Ini berbelit-belit ini Bu. Pelayanan. Ya. Oke. Silakan. Siapa yang tadi bilang berbelit-belit? Silakan. Mohon izin Bu. Silakan. Kalau menurut saya Parno lagi ya? Iya Bu. Kalau menurut saya ini pelayanannya tidak saya tidak mau punya berbelit-belit Bu. Ya. Rumit. Jadi masyarakat jadi masyarakat malas untuk datang berobat Bu. Kalau di puskesmas berobat karena terlalu berbelit-belit ke sini ke situ begini. Jadi masyarakat maunya yang simpel, yang mudah. Oke, baik. Berarti salah satu ini intinya bahwa pelayanan yang ada ini adalah pelayanan buruk. Sama dengan yang tadi. Oke, seperti itu? Baik. Kalau menurut Anda seperti itu tanggapan dan saya juga merasa bahwa ini adalah pelayanan yang buruk. Nah, silakan kita coba peserta, mari kita review. Masing-masing peserta memberikan tanggapan tentang pelayanan yang buruk. Kenapa dikatakan pelayanan yang buruk tadi? Silakan teman-teman, kira-kira apa tanggapannya?
Ibu, Ya. maaf izin. Ini ngisinya menurut gambar yang tadi atau menurut Ya, di gambar yang Mas tadi kita? saja kita abaikan ini pernyataan di atas. Gambar Oh, tadi iya. kita review salah satunya apa namanya? Kita identifikasi dulu kira-kira apa semua yang apa namanya yang menyebabkan. Silakan Ibu ya Pak Suparno. Kalau menurut saya Bu, yang pertama kurangnya disiplin pegawai Bu. Kurangnya Disiplin pegawai Bu. disiplin pegawai. Iya. Oke. Kalau menurut video yang Kemudian? pertama tadi Bu, Oke. kurangnya disiplin, Ya, kurangnya kemudian? kurangnya tanggung jawab dan disiplin pegawai Bu. Udah sama saja Pak. Tanggung jawab ya. Iya, tanggung Ya, jawab disiplin. Bu. Terima kasih. Bagian akuntabilitas Bu. Oke. Baik. Kemudian yang kedua? Silakan Ibu Vina. Izin Bu, menurut saya gambar yang kedua itu lebih mementingkan golongan tertentu, terus di setiap pelayanan itu ada maksud tertentu. Gitu. Lebih mementingkan golongan tertentu. Oke. Yang lain? Kira-kira apa lagi? Izin Bu. Ya. Silakan. Kalau untuk yang gambar pertama itu manajemen ASN yang tidak tepat. Manajemen ASN yang tidak tepat. Oke. Ada Ibu Wandira. Siap Bu. Kalau yang pertama itu ketidakpuasan ketidakpuasan penerima pelayanan atas pelayanan yang diberikan. Penerima pelayanan atas pelayanan yang diberikan. Oke. Apalagi sayang? Ibu Susi Susanti. Iya Bu, menurut saya untuk gambar yang pertama itu kayaknya kurangnya motivasi petugas pelayanan untuk datang tepat waktu. Petugas pelayanan. Oke. Apalagi? Pak Sofyan. Dek Sofyan, signalmu kenapa Dek Sofyan? Ya, Sofyan. izin, Bu. Ya. Menurut saya, iya, sudah Bu. Sudah. Siap Bu, bisa Bu. Boleh. Sofyan. Menurut saya Bu, yang pertama itu tidak kalau gambar yang pertama Bu tidak profesional. Kayak bakumur-kumur kok saya dengar Pak Sofyan. Kayak bakumur-kumur kok saya rasa. Pegawai di lingkungan kerja situ. Saya tidak dengar Pak Sofyan. Kayak bakumur-kumur saya dengar. Apa kata? Berhubungan dengan kebijakan. Aduh, untuk yang pertama Bu mungkin, oh ya, siap. Sofyan. Iya Bu, untuk yang pertama tidak profesional. Oh, tidak profesional. Ya, kalau yang untuk kedua mungkin berhubungan dengan kebijakan. Ya, tidak jelasnya kebijakan ya. Oke, silakan. Ada Pak siapa lagi? Yosep? Ya Bu, saya mau menambahkan yang gambar yang kedua. Itu yang atasnya kan kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pas ada apa? Tangga yang keduanya ada tulisan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, itu kayaknya dari atasnya Berarti, udah
kebijakan atasnya udah benar, yang melakukan kebijakan yang keduanya itu kurang menjawab. Yang gambar yang tadi ya, pelayanan yang berbelit-belit atau pelayanan apa Pak Yosep? Putus-putus juga, saya tidak terlalu dengar. Iya Bu, pelayanan yang berbelit-belit Bu, yang gambar kedua. Oke. Oke. Masih ada? Izin Bu. Oke. Silakan yang izin sayang. Untuk gambar yang kedua, kayaknya itu Bu, menurut saya itu ketidakadilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ketidakadilan. Oke. Masih ada? Satu lagi? Silakan, yang izin. Izin Ibu. Kurang jujur dalam melaksanakan pelayanan. Kurang jujur dalam melaksanakan pelayanan. Ada yang lain? Izin Ibu. Iya, silakan. Mungkin kebijakan yang tidak konsisten Ibu. Oke. Berarti yang tadi ya, kebijakan tadi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat bahwa gambar yang tadi itu betul-betul menimbulkan bahwa ini adalah pelayanan buruk yang terjadi di dalam suatu OPD. Dan tidak tertutup kemungkinan ya, tidak tertutup kemungkinan ini ada di sekitaran kita. Ya. Nah, kalau kita mau melihat di sini sangat pelayanan yang buruk. Kenapa? Kalau kita mau mengidentifikasi, harusnya ini sudah jam 10, pegawainya belum ada yang hadir. Ya. Seharusnya bahwa seorang aparatur sipil negara, petugas itu sebelum melaksanakan tugas 7.30, paling tidak 5 menit sebelum melaksanakan pelayanan itu mereka sudah standby, sudah ada di kantor. Nah, berarti dalam hal ini bahwa yang kalau kita kaitkan dengan peran dan kedudukan agenda ketiga, ya peran dan kedudukan ASN, berarti masalah yang tadi itu kita bisa mengkaitkan dengan manajemen ASN-nya. Kalau lebih ke aparatur sipil negaranya. Karena yang kita bahas tadi khusus kedisiplinan berarti pegawainya yang bermasalah, ya. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi kalau kita membahas spesifik tentang keterlambatan di dalam memberikan pelayanan, kalau kita mengkaitkan dengan peran dan kedudukan dan peran ASN, dalam hal ini agenda 3, berarti itu masuk di whole of government. Manajemen ASN-nya. Karena yang bermasalah ini adalah pegawainya. Jadi kita harus lihat bahwa kalau manajemen kepegawaiannya yang mana salah satunya. Kalau pegawainya tidak disiplin, pegawainya tidak termotivasi, pegawainya tidak berkinerja tinggi, atau pegawainya mager, malas gerak, berarti yang kalau kita kaitkan dengan agenda 3 berarti itu adalah manajemen ASN. Semua yang berhubungan yang menyebabkan pelayanan tidak optimal yang disebabkan oleh pegawainya atau petugas yang ada di dalamnya itu berarti yang kita bisa lihat bahwa manajemen ASN-nya. Jadi melihatnya seperti itu. Izin. Jadi teman-teman, apa yang kita identifikasi ini sangat mudah untuk mengkaitkan dengan keterkaitan dengan agenda ketiga. Kemudian
kita lihat lagi di sini kurangnya tanggung jawab dan disiplin. Berarti kita lihat bahwa manajemen ASN-nya yang bermasalah. Kemudian lebih mementingkan golongan tertentu dalam pelayanan. Kira-kira kalau kita mengidentifikasi lebih mementingkan golongan tertentu dalam pelayanan, berarti kira-kira apanya, Dek? Manajemennya, Bu. Kalau kita mengkaitkan Izin, Bu. POG-nya, Bu. World of Government. World of Government-nya lebih mementingkan golongan tertentu dalam pelayanan. Kayaknya bukan orang, kayaknya pelayanan publik. Ya, pelayanan publik. Kalau di World Government-nya itu apabila dia koordinasinya ya yang menghambat. Kalau di sini kan dia memberikan pelayanan tetapi orang-orang tertentu. Berarti di sini adalah pelayanan. Kenapa? Kalau di dalam pemberian pelayanan itu kan ada di dalamnya. Kode etiknya itu di dalam pelaksanaan tugas, dalam memberikan pelayanan itu kita tidak boleh milih-milih kan? Itu prinsip-prinsip pelayanan kalau tidak salah. Bagaimana di dalam memberikan pelayanan kita tidak boleh melihat dari warna rambut, warna kulit, ya kan? Tidak boleh melihat agama, suku dan semuanya itu. Jadi pemberian pelayanan itu harus sama. Tidak bisa memberikan pelayanan karena dia mantan bos ya, mantan pimpinan atau saya kenal atau keluarganya idola ya, keluarganya idola saya memberikan pelayanan yang spesial. Dalam prinsip-prinsip pelayanan itu tidak boleh kita lakukan itu. Karena di dalam memberikan pelayanan itu semua itu sama di mata semua sama di mata pelayanan. Yang membedakan itu adalah hanya tingkat urgennya saja. Setuju enggak? Yang membedakan di dalam memberikan pelayanan itu adalah tingkat urgennya. Kalau misalnya ya, oke. Ya, karena memang harus seperti itu. Kita lihat misalnya, kalau misalnya ada yang sekarat, karena kita terlalu konsisten dengan aturan, harus antri. Padahal antrian itu ada 30. Tetapi nyawa yang di ujung jalan sana, urutan yang ke-30 itu nyawanya tinggal setengah. Ya. Tinggal satu kali bernapas dia hilang. Apakah itu kita harus konsisten dengan pelayanan yang sama? Itu tidak, itu berurusan dengan kebijakan. Ya, bagaimana di dalam hal ini pelayanan boleh diberikan berbeda, kita lihat tingkat urgennya ya seperti apa. Nah, kemudian manajemen ASN yang tepat sudah sangat jelas bahwa ini berhubungan dengan manajemen, puasan di sini puasa. Ketidakpuasan penerima pelayanan atas pelayanan. Berarti di sini kalau kita mengkaitkan ini adalah juga pelayanan. Pelayanan. Ya, silakan Pak Parno. Siap. Apa tadi? Izin, Ibu. Mau izin Pak Parno ya? Bukan, Sutarno, Ibu. Saya mengenai gambar kedua itu kayaknya lebih menjurus ke reformasi birokrasi, Ibu. Karena saya lihat gambar kedua itu yang diturunkan itu kan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudahnya? Itu ada tulisan di atasnya kalau tidak salah, Ibu ya. Ya. Udah enggak zamannya lagi melakukan birokrasi yang berbelit-belit. Kayaknya seperti itu, Ibu, kalau saya tidak salah. Benar. Tapi dengan adanya birokrasi dengan adanya seperti itu ya tentu kalau kita lihat bahwa memang pelayanan kita buruk, kita tidak boleh lagi melihat itu. Sekarang ini kalau bisa dipermudah orang, ya kenapa kita harus persulit, ya kan? Kalau bisa satu hari dalam pengurusan KTP, kenapa kita harus berikan waktu dia 3 hari, ya kan? Nah, ini memang reformasi birokrasi kita sudah lakukan seperti itu. Nah, kenapa? Karena di dalam pelayanan itu, di dalam prinsip-prinsip pelayanan yang saya pahami bahwa di dalamnya itu, di dalam memberikan pelayanan kita harus
harus jelas, apa yang harus jelas, waktunya berapa hari. Kalau kita memberikan pelayanan misalnya, kita harus berdasarkan dengan SOP. Misalnya dalam memeriksa ke dokter itu dari proses pendaftaran sampai penerimaan sampai terima obat itu kita harus punya SOP-nya. Jadi kita harus bawa misalnya dalam pemeriksaan itu mulai dari loket sampai ini adalah misalnya 15 menit, ya kan? 15 menit. Seharusnya seperti itu. Kalau masih bisa 5 menit, kenapa harus 15 menit? Ya, makanya di dalam pelayanan itu harus ada kejelasan waktu, ya. Harus ada kejelasan apa dan siapa yang apa yang harus dilakukan, siapa yang harus memeriksa, siapa yang harus melakukan. Nah, ini karena memang dengan adanya reformasi birokrasi, kita memang dengan pengalaman beberapa masalah yang ditemukan itu semua akan direformasi. Jadi tidak ada lagi dengan adanya sekarang misalnya semua berbasis teknologi, itu juga salah satu pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Bagaimana tidak tidak menyulitkan masyarakat di dalam memberikan pelayanan. Oke, baik teman-teman, bahwa ini kalau kita lihat bahwa dua karikatur yang kita tampilkan ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang buruk yang ada di di organisasi kita. Nah, olehnya itu kalian hadir, ya, walaupun misalnya tidak seperti sama persis, tetapi setelah kita mengidentifikasi masalah, jadi kita bisa lihat bahwa satu saja fenomena yang kita lihat, tapi bisa kita menarik beberapa isu di dalamnya. Nah, ternyata setelah kita mengidentifikasi, ternyata ada 10 isu yang kita temukan. Nah, 10 isu ini kalau dalam dalam Latsar ini harus kita selesaikan 10-10-nya. Tidak perlu Anda selesaikan 10-10-nya karena teman-teman di agenda 1 sudah diberikan materi bagaimana mempergunakan alat analisis APKL, USG, dan Fishbone. Itulah yang kita pakai alat analisis dari isu ini yang kita angkat, isu yang kita angkat inilah yang kita turunkan, yang kita pakai dengan alat APKL. Kalau lebih dari 3, kita pergunakan alat APKL. Tapi kalau hanya isu yang kita temukan itu hanya 3 di lingkup organisasi kita, itu langsung saja masukkan USG. Dari hasil USG ini kita turunkan lagi menjadi turunkan di kepala ikan, cari penyebab isunya. Nah, di sini kita belum bisa menemukan apa solusinya karena ini masih berupa isu. Nah, isu kenapa? Kenapa kita katakan isu ini? Karena ini adalah kita mengambil kesimpulan berdasarkan pengamatan, ya, sehingga kita mengambil kesimpulan di sini. Nah, ini yang saya katakan teman-teman, yang jelas bahwa ini hanya contoh atau contoh bagaimana teman-teman melihat kondisi di lapangan, di organisasi, kondisi di lapangan yang mana Anda bisa angkat menjadi bisa Anda angkat bahwa ini saya pelayanan yang saya mau angkat atau isu yang saya mau angkat yang berhubungan dengan pelayanan yang seperti apa, mari kita lihat. Seperti itu caranya yang tadi kita lakukan. Kemudian teman-teman, ya, kita lanjut, ya. Di sini ada kalau ini sama dengan alat analisisnya sih sebenarnya yang di agenda 1, tapi ini yang tidak memakai alat tidak memakai alat APKL USG. Nah, kemudian teman-teman, tugas yang ingin saya berikan kepada kalian, ya, karena waktunya kita masih ada 10 menit. Nah, kita lihat dulu prinsip-prinsip pelayanan. Seharusnya prinsip pelayanan itu menganut kesederhanaan, yang mana itu adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit.
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Gambar yang kedua itu adalah pelayanan pelayanan yang tidak transparan, tidak jelas apa yang kita mau lakukan, sehingga masyarakat masyarakat tidak paham apa yang dia mau lakukan. Nah, kalau kita lihat dari prinsip Kepmenpan nomor 63 bahwa bagaimana kita usahakan pelayanan itu sesederhana mungkin, ya, sesederhana mungkin. Kalau bisa kita memberikan pelayanan itu, kita bisa tanda tangani di seketika itu. Kenapa kita harus masuk di ruangan misalnya? Jadi bagaimana pelayanan itu yang kita berikan itu kita lakukan, actionkan, dan bisa langsung ditindaklanjuti seketika itu, dan bisa berdasarkan dengan standar operasional yang berlaku yang kita sepakati. Kemudian di sini kita lihat yang pertama adalah kesederhanaan, kejelasan. Jadi kejelasan itu adalah bagaimana di dalam memberikan pelayanan, persyaratan teknis administrasi pelayanan publik itu harus jelas, ya, harus jelas. Contoh gambar kedua tadi, ya, contoh gambar kedua. Kenapa terjadi reformasi birokrasi? Karena kenapa tidak jelas misalnya dalam pengurusan KTP. Pengurusan KTP itu harusnya kalau mau masyarakat tidak galau, ya, di tempat kita nongkrong itu atau di tempat kita menunggu itu harus di jalan, misalnya sudah dipasang semua itu SOP-nya, misalnya pengurusan KTP paling lambat itu 1 jam, ya. Paling lambat saja. Kok tempel aja, itu adalah salah satu bentuk perubahan yang kita lakukan supaya masyarakat paham, oh berarti kalau 1 jam saya masukkan ini, kalau lengkap berkasnya 1 jam kemudian saya datang, bisa bekerja yang lain, ya kan? Tetapi kalau tidak jelas, tidak ada nilai transparansi di dalam, tidak ada kejelasan di dalamnya, kita menunggu sampai 1 harian full di situ, hanya ngurus KTP. Jadi kalau kita lihat di situ ada muncul kebosanan, sehingga kalau kita lagi merujuk lagi kepada nilai-nilai aneka, banyak hal yang dia langgar, nilai-nilainya, termasuk 1, di akuntabilitas berarti dia tidak transparan, ya. Kemudian di nasionalisme kita melihat bahwa tidak ada sisi kemanusiaan di dalamnya. Kenapa? Seharusnya masyarakat itu jangan terlalu lama menunggu, kayak gambar yang pertama tadi, menunggu. Masyarakat itu datang dari rumahnya itu 5:30 sudah siap-siap. Syukur-syukur kalau tidak jalan kaki. Sampai di sana petugas masih jam 10 belum buka itu loketnya. Nah, berarti di situ kita tidak memanusiakan manusia, masuk di nilai nasionalisme. Kemudian etika publik. Etika publik itu seharusnya dalam melaksanakan tugas itu harus profesional, ya kan? Ternyata itu dengan terlambatnya seperti itu petugasnya tidak profesional, ya. Nah, masuk komitmen mutu. Komitmen mutu itu harus kita memperhatikan efisien, efektif, inovatif, ya. Nah, ternyata apa yang kita lakukan, yang kita lihat itu tidak efektif, ya. Itu tidak inovatif itu. Nah, berarti kita sudah bisa bahwa beberapa nilai dalam aneka itu dia sudah langgar. Nah, padahal kalau kita mau melihat bahwa hanya masalahnya adalah bagaimana pelayanan yang kita berikan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan itu harus punya kejelasan, ya, termasuk siapa yang punya tanggung jawab, berapa biaya yang harus dikeluarkan, semua rincian biaya itu harus jelas. Harus jelas, maksudnya bukan jelas kepada petugasnya, tapi jelas tersampaikan kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu apa kewajibannya dan apa haknya. Sehingga untuk itu apa yang harus dilakukan seorang petugas, bikin semacam banner yang bisa mensupport, ya, bisa mensupport daripada prinsip-prinsip pelayanan itu. Pertanyaannya, Bu, kira-kira itu bisa dibikin di rancangan aktualisasi?
Kalau saya katakan bisa dan tidaknya tergantung kegiatan yang Anda mau lakukan. Kemudian, prinsip pelayanan berikutnya yaitu adalah kepastian waktu, akurasi, dan keamanan. Ini yang harus kita lihat. Nah, ternyata dalam gambar itu tidak ada satupun prinsip-prinsip pelayanan publik yang masuk di dalamnya. Nah, baik teman-teman, ini ada tugas untuk kalian, untuk kelompok, silakan belanja kasus di media cetak. Dan di dalamnya itu identifikasi kasus kondisi pelayanan publik yang buruk, ya. Jadi video yang Anda munculkan, jadi video itu yang Anda ambil, kemudian teman-teman komentari video tersebut. Ya, di dalam video Anda memvideokan kembali. Dalam video itu Anda komentari bahwa menurut Anda bahwa video yang karena ini adalah yang diminta adalah video pelayanan yang buruk, ya. Jadi dari video ini seperti apa yang seharusnya. Jadi yang dia langgar itu pelanggarannya seperti ini. Kalau perlu teman-teman masukkan nilai-nilai yang Anda telah dapatkan. Kan teman-teman sudah dapatkan nilai-nilainya. Nah, kemudian dari itu teman-teman diskusikan kembali, ya, hasil video itu Anda diskusikan dengan teman kelompok dan buat semacam proposal singkat atau bentuk laporan yang mana dalamnya deskripsi singkat. Deskripsi singkat itu adalah deskripsi singkat tentang video yang Anda download tadi. Kemudian karena di situ dituntut mengidentifikasi penyebabnya, jadi cari penyebab permasalahannya, kemudian tentukan strategi penyelesaian masalah. Jadi di dalam tugas kelompok itu yang pertama download videonya, kemudian komentari video tersebut, ya, komentari video tersebut. Tetapi dalam video baru Bapak videokan kembali, misalnya dalam pelayanan misalnya banyak salah satu petugasnya yang amburadul, tidak mementingkan kepentingan umum, lebih banyak main HP misalnya. Nah, silakan komentari berdasarkan pemahaman kalian dengan memasukkan nilai-nilai anekanya. Kemudian dari hasil itu teman-teman buat deskripsi singkat dan penyebab permasalahannya, strategi penyelesaian masalahnya. Nah, itu tugas kelompoknya. Kemudian tugas individu, ya, evaluasi dan analisis pelayanan publik langsung tidak langsung pada OPD, pelayanan publik yang belum optimal atau belum prima, yang konsep penerapan etiket dalam pelayanan publik. Analisis dan susun laporannya. Kalau saya sih lebih lebih spesifik yang teman-teman mau angkat. Kira-kira dari pelayanan yang belum optimal menurut teman-teman itu apakah itu yang Anda mau angkat sebagai rancangan aktualisasi atau apa? Silakan teman-teman, ya, silakan mengidentifikasi hal seperti itu. Kemudian tugasnya itu tetap deskripsi singkat, penyebab permasalahannya, kegiatan dan tahapannya, serta keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan. Jadi teman-teman, kalau saya lebih mempermudah kalian, silakan mengidentifikasi isu yang Anda mau angkat di rancangan aktualisasinya seperti apa, ya. Kalaupun belum ada, ya silakan mau bikin yang mana pelayanan publik yang belum optimal, yang dalam konsep penerapan etiket dalam pelayanan, ya silakan, boleh saja, silakan memilihnya. Ini hanya saran saja. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang izin siapa tadi? Pak Suparno lagi ya? Iya, Bu, ya. Oke, silakan Parno. Ibu, yang saya tanyakan di sini, Bu, ini masalah apa namanya? Kegiatan dan tahapannya ini maksudnya diperjelasin bagaimana ini, Bu? Baik, saya sengaja. Jadi begini,
Di dalam rancangan aktualisasi, misalnya begini, kita melihat bahwa ada permasalahan, ya, penyebab masalah. Dari penyebab masalah itu kan kita sudah tahu dari penyebab masalah itu ada solusinya. Misalnya kita mau mengangkat sebuah isu, misalnya saya berikan contoh saja ya. Salah satu isunya rendahnya rendahnya penerapan etiket, ya, rendahnya penerapan etiket di dalam pelayanan di di UGD, ya. Paham maksud saya? Rendahnya, cari coba isunya, rendahnya penerapan etiket, ya, etiket dalam pelayanan di UGD misalnya. Nah, kita sudah bisa berbawa, oh berarti di sana itu pelayanannya, misalnya ini hanya contoh, mereka ini petugasnya kalau dalam memberikan pelayanan salah satunya dia jutek, ya kan, dia jutek. Etiketnya atau di dalam memberikan pelayanan salah satunya dia tidak mempergunakan alat dia tidak cuci tangan, langsung begitu datang pasien langsung periksa misalnya, seperti itu. Nah, itu kan berbicara tentang etiket itu. Nah, kemudian dari masalah itu kan ada solusinya. Ya, solusinya kalau kita nanti adalah bahwa bagaimana meningkatkan pemahaman, bukan ya, atau kita jangan ambil isu itu, kira-kira ambil isunya begini, tingginya kurangnya apa ya, kalau di kesehatan kayaknya susah ini saya ya, ada yang punya masalah dulu ya, kayak masalahnya supaya saya bisa hubungkan dengan kegiatan dan tahapannya. Izin Bu. Ya, silakan. Ya, Ibu, ini kira-kira kalau saya ambil masalah tentang kurangnya pengetahuan pasien tentang diet pada pasien diabetes mellitus, itu kira-kira masuk ya, enggak, Bu? Bagaimana sayang? Ini siapa nih? Saya tidak lihat. Vina, Bu. Ibu siapa? Tunggu, saya stop share dulu. Oh ya, jangan stop. Ibu Vina? Iya. Oke, baik. Bu Vina, apa tadi Bu Vina? Kurangnya pengetahuan pasien tentang diet pada pasien diabetes mellitus, Ibu. Oke, baik. Kalau itu isunya. Jadi iya, boleh Bu. Saja Anda angkat. Dari isu itu solusinya apa, Bu? Ibu mau lakukan apa? Yang pertama pendekatan dengan sosialisasi, Bu. Oke. Ke pasiennya. Ya, berarti itu kegiatannya. Nah, kegiatan yang lainnya? Selain atau itu itu solusinya? Itu solusinya atau itu kegiatannya? Kalau saya sih termasuk di kegiatan, Bu. Oke, kegiatan. Baik. Kegiatan. Baik. Kemudian di kegiatan itu ada berapa kegiatan yang Ibu mau lakukan? Salah satunya sosialisasi, terus yang kedua penerapan asuhan keperawatan. Oke, baik. Ya, kita simpan saja itu Bu Vina. Saya akan menjawab dengan pertanyaan Pak Farno tadi ya. Ya, Pak Farno, itu kegiatan yang dimaksud adalah sama yang disampaikan tadi Bu Vina, dari kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya diet, ya kan? Nah, dia mau melakukan bahwa bagaimana nanti pasien itu paham bahwa diet itu penting di dalam kesehatannya, kan begitu Bu Vina ya? Ya Bu. Ya. Kemudian dia membuatkan salah satu
yang dia buat itu bahwa Bu Vina mau yang dia bertawarkan bahwa bagaimana menjawab isunya itu, jadi dia inginkan bahwa bagaimana pasien ini akan paham tentang pentingnya diet pada kesehatan tubuhnya. Olehnya itu dari harapannya seperti itu, dia buatlah kegiatan, Pak. Jadi kegiatan itu adalah untuk menjawab daripada harapannya. Jadi menjawab bahwa yang tadi bagaimana supaya pasien itu meningkat pemahamannya, paham pentingnya tentang diet. Jadi dari itu dia buatkan sebuah kegiatan. Kegiatan itu misalnya sosialisasi. Nah, sosialisasi yang dibuat itu berupa kegiatan. Itu yang di poin ketiga, Pak. Itu kegiatan. Kegiatan ini kemudian turun ke tahapan. Dari kegiatan ini, Ibu Vina, dari kegiatan, Ibu Vina tahapannya, langkah-langkahnya untuk melakukan sosialisasi, apa yang Ibu Vina lakukan? Yang pertama menyediakan leaflet. Ya. Terus membuat leaflet, menyediakan alat dan bahan, menyiapkan materi, seperti itu. Oke, baik. Kalau di tahapan itu harus jelas. Jadi kalau di tahapan itu Pak Parno, bagaimana kegiatan itu sebelum kita melakukan kegiatan, setelah kita menentukan kegiatan, ada langkah-langkah yang harus kita langkah-langkah yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kegiatan ini. Contoh misalnya, kalau orang mau sosialisasi, Pak Parno, kalau orang mau sosialisasi, hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sebelum sosialisasi kita cari dulu materinya apa. Ya, apa yang kita mau sosialisasikan? Ya, misalnya saya mau mensosialisasikan bahwa bagaimana caranya supaya masyarakat ini atau penderita gula ini, penderita gula ini paham bahwa kalau tidak dia diet, ya, tidak diet akan berpengaruh kesehatannya. Nah, yang pertama dilakukan itu cari informasi dulu. Itu tahap pertama. Tahapan pertama mencari informasi, setelah kita cari mendownload, ya kan? Setelah kita cari download, sudah kita download, baru kita desain, ya. Desain apa semua bahan materi yang kita mau sosialisasikan. Setelah kita download, kita desain, baru kita buat desain leafletnya seperti apa. Nah, kita lihat lagi kegiatannya itu, kegiatan sosialisasinya itu seperti apa? Apakah dia sosialisasi door to door, atau sosialisasi face to face, atau sosialisasi yang Bapak tawarkan itu berupa leaflet? Ya, jadi harus jelas di situ. Kalau leaflet berarti sama yang tadi. Setelah kita cari informasinya, kita download, kita analisis bahwa mengidentifikasi apa semua yang kita mau ambil. Setelah itu kita menentukan materi sosialisasinya. Kemudian kita dimasukkan materi sosialisasi itu di leaflet. Kemudian pembuatan leaflet. Setelah pembuatan leaflet kita lakukan sudah sosialisasi. Nah, bagilah leafletnya tadi. Bahwa artinya kegiatan sosialisasi berupa leaflet tadi itu sudah terselesaikan. Artinya kalau kita bicara tahapan itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menyelesaikan kegiatan itu. Seperti itu Pak Parno. Halo, baik, Pak Parno. Iya, Bu. Bisa paham? Aku lebih ke apa namanya? Ke hasilnya, Bu, ya. Iya. Langkah-langkah. Misalnya kalau kita, masalahnya begini Pak Parno, saya berikan kalau ada rumah, kita mau naik di rumahnya orang, ya kan? Dia pakai tangga. Nah, kalau kita mau naik ke rumahnya orang, tentu kita harus lewat tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4 sampai tangga 5. Nah, sampai sudah kita rumahnya. Kita tidak bisa naik di rumahnya orang kalau langsung lompat, itu tidak bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang dimaksudin tahapan adalah langkah-langkah yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan untuk dalam pelaksanaan kegiatan yang kita rancang. Seperti itu. Karena di rancangan aktualisasi seperti itu. Kalau saya boleh katakan,
Ada enggak anunya di sini? Ya, kayaknya tidak ada. Jadi nanti emang kemarin tidak diajarkan tidak ada tugas-tugas yang begitu? Mohon izin Bu, ada Bu. Kemarin juga dengan output atau hasil yang diharapkan Ibu Livi kemarin. Saya masih bingung, saya kira kegiatan itu sama dengan hasil yang diharapkan dengan tujuan begitu. Oh tidak, bukan. Langkah-langkah atau tahapannya. Jadi kan kegiatan dan tahapannya. Jadi buat kegiatan, teman-teman tahapannya apa? Dari tahapan ini kan baru ada outputnya. Ya, tidak bisa langsung kegiatan langsung output. Jadi kegiatan baru terukur, di tahapan itu terukur. Karena kenapa ini ada harus tahapan? Di tahapan itu kita nanti menentukan memasukkan nilai-nilai aneka nanti. Jadi nilai-nilai aneka itu tidak kita masukkan di kegiatan. Kegiatan itu kita masukkan adalah agenda. Agenda 3 atau peran kedudukan dan peran ASN masuk di kegiatan. Kita kaitkan begitu. Tapi di tahapan itu dikaitkan adalah nilai-nilai aneka. Bisa paham Pak apa namanya? Pak Parno, saya tahu itu Pak Parno itu tahu. Kemudian artinya begini, konsep penerapan. Jadi buat buat solusinya, buat misalnya dalam evaluasi di sini buat solusinya, cari solusinya, penyebab permasalahannya, kegiatan tahapannya, serta terkaitkan dengan nilai-nilai mata pelatihan. Kalau di poin 4 ini sudah masuk semua, nilai anekanya sudah masuk, nilai mata pelatihannya juga sudah masuk. Ya. Jadi itu tugasnya teman-teman. Ya, Bu. Oke, baik. Saya pikir cukup ya teman-teman pertemuan kita. Kalau ada yang tidak tidak masuk di memori, terengker di kepalanya teman-teman, boleh japri saya, ya, boleh japri hubungi saya. Ada masalah yang tidak terlalu dipahami tentang pelayanan publik, karena ini saling berkaitan dengan mata pelatihan berikutnya. Jadi kalau ada yang tidak terlalu dipahami, silakan tanyakan ke saya. Nomor handphone saya 0852 4129 5671. Oke. Maaf Ibu, boleh diulangi Ibu. Nomor. Baik. 0852 4129 5671. Oke, baik teman-teman. Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak merasa puas. Nanti kita puaskan di kelas berikutnya. Mohon maaf Ibu Wandira, Ibu Yulia, Ibu Ferawati, Ibu Susi, Pak Yosep, Bu Vina, Pak Sofian, Pak Wayan, dan Pak Suparno. Dan terakhir Pak Sutarno. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ada kata-kata yang terucap yang menurut kalian barangkali tidak berkenan di hati, mohon maaf. Itu adalah sebuah kehilapan yang saya lakukan. Manusia ini adalah tempatnya hilap. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Iya, nanti lebaran, belum lebaran ini. Iya, Bu, dan memang. Berarti kita lebaran ini, lebaran virtual ini. Soalnya terakhir hari ini Bu, besok udah belum ada lagi pertemuan. Oh iya, nanti kita ketemu setelah lebaran ya? Izin Bu, kapan dikumpul tugasnya Bu? Oh iya. Tugasnya itu dikumpul sebentar malam lah kan. Ya? Oke, Bu. Jam 12. Oke, berarti kita ketemu nanti tanggal 20. Iya, Bu. Siap. 20, 22. Ya, berarti masih ada pertemuan kita 3 kali lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan lanjutkan perjuangan Anda. Yang mengantuk silakan tidur. Saya kembalikan kepada Ibu Endang. Terima kasih Bu Endang. Baik, terima kasih banyak Bu Agus yang baik hati dan cantik. Siap. Ini saya suka ini. Iya. Terima kasih banyak buat Ibu kita yang sudah sempatkan diri untuk bersama kita pagi hari ini. Untuk Ibu Agus kita aplaus dulu. Okay. Bapak Ibu peserta. Iya. Pertemuan kita pada
siang hari ini sampai di sini. Kita bertemu pada tanggal 20 hari Kamis, 20 Mei, hari ke-14. So lebaran itu Sudah atau minta maaf selesai. memang? Tadi saya sudah minta maaf tadi. Minta maaf Belum memang ada sudah. dosaku juga, cuman saya gara-gara tadi. Cuman Pak Yosep ini kayaknya ada dosaku karena saya suruh beli signal tadi dengan Pak Sofian. Oke, Iya. baik, izin lab Ya, ya, Bu. baik. Ya. Iya, makasih banyak Bu Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, Ibu Endang. Iya, siap. Ibu mau Siap, bertanya Pak. Bu, Iya. masalah apa namanya pertemuannya ini Bu. Jadi kita tanggal 20 lagi baru masuk Bu atau? Tanggal 20. Pak Aldi. Oh, Pak Aldi sudah keluar kali ya. Oke, sudah selesai pada pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita kembali, boleh berdoa dulu Pak Suparno, boleh dipimpin doanya kita. Baik Bu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan Zoom pada pagi hari menjelang siang, semoga kegiatan tadi yang kita lakukan tadi mendapat berkah atau diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat masing-masing dan mengerjakan tugas yang baru diberikan Ibu Agus. Ya, sebentar malam ditunggu share-nya di grup ya. Tugasnya. Ya, oke. Kalau begitu kita akhiri pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, iya. Terima kasih Bu. Izin Ya, live. ya, siap.